Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada malam hari ini mahasiswa saya telah menunggu untuk daring moda jaringan. Maksudnya kuliah memakai online. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saudaraku, mahasiswaku persada bunda yang saya sayangi. Mari kita mulai dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kuliah agama di Persada Bunda ini walaupun saya mengajarkan agama, akan tetapi maksudnya adalah prinsip tauhid di dalam agama-agama. Jadi yang mengikuti bukan hanya mahasiswa saya yang beragama Islam, tapi juga yang non-Islam. Karena yang dikaji adalah dasar-dasar kepercayaan saja, terutama agama-agama besar dunia. Nah, kemudian menyangkut agama tentang pemikiran. Jadi bukan tentang praktek ibadah, bukan tentang muamalah, bukan ibadah, tapi yang berkaitan tentang dasar-dasar akidah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di tangan saya ini ada suatu buku yang sangat bagus. Judulnya Keesaan Tuhan, sebuah pembahasan harfiah oleh Omar Hashim. Nah, buku ini tertarik dan bisa menjadi salah satu bahan kuliah saya terhadap mahasiswa saya sendiri. Selain dari buku saya sendiri ini, judulnya Membongkar Mitos Keilmuan Barat, ya. Membongkar mitos keilmuan Barat. Nah, ini saya tulis sendiri. Ini adalah tesis S2 saya di UIN Suska Riau yang dapat diterbitkan menjadi buku. Nah, ini judulnya Membongkar Mitos Keilmuan Barat dalam kajian ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Muslim masa lalu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu merupakan buku pokok bagi mahasiswa saya. Dan kemudian yang buku ini buku ini sudah jarang sekali. Ini saya kopiannya saja. Ini tentang buku Omar Hashim yang membahas tentang keesaan Tuhan menurut sains, menurut ilmu pengetahuan. Nah, jadi yang saya bahas di sini agama dan pemikiran, itu yang banyak. Sangat menarik sekali apa yang ditulis oleh Omar Hashim. When a mother cries to her sucking babe, come. Itu dia. Come, oh son, I am the mother. I am the mother. What the child answer? So a proof of mother that I shall find comfort in taking my meal. Ini artinya tatkala seorang ibu menangisi bayinya, marilah wahai putraku, saya adalah ibumu. Maka anak tak pernah menanyakan apakah sang anak pernah memprotes ibunya. Ibu, tunjukkan satu bukti bahwa bunda adalah ibuku, bahwa saya pun akan berbahagia dengan mengisap susumu wahai bunda. Nah, jadi ini sering dipertanyakan oleh Christian Friend dan David Wood. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dari Gua Hira? Karena Nabi Muhammad tidak membawa temannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa buktinya? Nah, jadi rupanya tidak perlu bukti. Tak perlu bukti orang. Allah tidak memerlukan bukti. Nabi-nabi tidak perlu bukti manusia. Nah, sedangkan anak kecil katanya ketika akan menghisap susu ibunya
Tak pernah dia protes, apakah engkau ibuku atau tidak. Dia terima saja. Termasuk kita ini lahir, engkau adalah anakku, kata ayah dan ibu kita. Kita tidak pernah membawa saksi untuk menunjukkan dia, ayah kita itu mengawini ibu kita, bahwa itu adalah ayah kita, ibu kita itu ibu kita. Jangan-jangan ibu kita ibu angkat, ayah kita ayah angkat. Tapi kita tidak pernah menuntut bukti. Jadi Christian Creed tak perlu bukti-bukti siapa yang di gua Hira itu. Yang penting buahnya. Kalau seandainya setan yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad di gua Hira itu, pembuktiannya, hasilnya dia akan meminta tumbal-tumbal darah. Tapi seandainya malaikat yang mengajarkan itu, dia minta manusia bertaubat dan hubungan baik dengan sesama manusia, hubungan baik dengan Tuhan, dan hubungan baik sesama dengan manusia, yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau perintahnya oleh malaikat itu menyuruh memelihara hubungan baik dengan Allah, artinya beribadah kepada Allah, dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, artinya saling menghormati, bertoleransi. Nah, itu berarti dari malaikat, itu perintah Allah. Tapi kalau diperintahnya adalah untuk menumpahkan darah, sebagai tumbalnya adalah manusia, nyawa manusia, manusia harus disakiti, harus dianiaya, manusia harus disiksa. Nah, ini pastilah datangnya dari setan penunggu gua itu. Nah, jadi pembuktian itu tidak diperlukan. Hanya diperlukan pembuktian itu bagi orang-orang yang berperkara menuntut di pengadilan. Nah, when a mother cries to her sucking babe, come, oh son, I am the mother. Hei anakku, akulah ibumu, isaplah susuku. Anak tidak pernah meminta bukti. Apa katanya? Oh ibu, apakah engkau ibuku? Tunjukkan bukti dulu bahwa engkau ibuku, baru aku mengisap susu. Tidak pernah seperti itu. Yang penting anak tadi terpuaskan jasmaninya dan rohaninya, dia mendapatkan bahagia. Nah, dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, apa katanya? Tatkala seorang ibu menangisi bayinya, marilah wahai putraku, saya adalah ibumu sayang. Maka pantaskah? Sang anak menjawab, tidak bisa bu, tunjukkan dulu suatu bukti. Siapa saksinya bahwa wahai ibunda bahwa engkau adalah ibuku, dan apa keterangannya saya akan berbahagia kalau aku mengisap susu ibunda. Ini ilustrasi dari seorang penyair muslim yang bernama Jalaluddin Rumi. Ini maksudnya apa? Kepercayaan. Ini namanya perlunya trust, kepercayaan. Nah, itulah dalam sisi yang tertinggi namanya iman. Jadi dalam beragama ini keterpaduan antara bukti-bukti sains dengan iman. Tidak bisa hanya bukti sains saja, tapi di sampingnya itu adalah iman. Keduanya sejalan. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah hanya akan meninggikan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang berilmu sampai beberapa derajat. Jadi orang yang percaya, yang beriman. Nah, kalau dalam Al-Quran disebutkan yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Orang-orang yang beriman itu orang percaya kepada yang tidak nampak oleh panca indera, yang gaib, dan mendirikan sholat. Nah, itu syaratnya beragama itu. Kalau tidak percaya kepada yang gaib, hanya bukti-bukti nyata, syahadah, bukti ilmiah saja, itu tidak lengkap.
Ibarat berjalan itu bisa juga berjalan, tapi melompat-lompat sebelah kaki. Yang sebaiknya ya dua belah kaki lah. Amanu wa amilus salihat. Yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang tidak tampak, percaya kepada yang gaib, dan dirikan sholat. Hubungan yang baik dengan Allah artinya beribadah, dan hubungan baik dengan sesama manusia maksudnya saling tolong menolong. Nah, kita kutip lagi terkenal pendapat Albert Einstein tentang kebenaran yang diucapkannya tentang sains. Apa katanya? Science without religion is lame. Religion without science is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh. Sebaliknya, iman-iman saja tanpa pengetahuan adalah buta. Jadi kalau kita iman saja tanpa ada pengetahuan, kenapa demikian? Ya sudah iman begitu. Nah, nanti kita seperti orang buta, sampai juga ke tujuan tapi meraba-raba, tidak nampak. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka tidak mengherankan apabila para ilmuwan mengatakan bahwa sejarah kita di masa depan tergantung kepada keputusan generasi sekarang ini mengenai hubungan akal, ilmu pengetahuan di satu pihak, agama dan kepercayaan di pihak lain, yang mengingat betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan agama bagi kita semua. Jadi ilmu pengetahuan itu penting, iman itu penting. Iman membawa tentram, pengetahuan membawa kita menjadi tahu dan menjadi punya siasat, punya rencana. Dengan iman, rencana kita jadi mantap, niat kita menjadi bagus, akhlak kita menjadi baik. Jadi akhlak itu berasal dari kata khalqun, yang menciptakannya namanya khaliq. Kemudian akhlak itu bagaimana bertingkah lakunya makhluk selain dari Allah, ciptaan Allah itu bertingkah laku dengan akhlak menurut tuntunan sang khaliq. Khaliq itu adalah sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Adonai kata orang Yahudi atau Hashem, sedangkan menurut orang Hindu namanya Sang Hyang Widiwasa. Sedangkan menurut agama Buddha disebutlah dengan istilah Sang Adi Buddha. Nah, masih banyak nama-nama lain yang kita tidak kenal, asalkan sifatnya sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pencipta, itulah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahasanya berbeda-beda. Kalau Yahudi Tuhan disebut dengan Elah, Elohim, Eloh. Dalam bahasa Arab disebut dengan Allah. Kalau dalam bahasa Arab disebut ilah, la ilah, tidak ada Tuhan. Ilah, illallah, kecuali Allah. Jadi ilah di dalam bahasa Arab, Eloh, Eloh di dalam bahasa Ibrani, Allahumma di dalam bahasa Arab, Elohim di dalam bahasa Ibrani. Karenanya bahasanya serumpun antara Arab dengan bahasa-bahasa Ibrani termasuk Syriani. Itu bahasa-bahasanya bahasa serumpun. Yang satu bilang Elah, yang satu bilang Ilah, yang satu bilang Yahweh, yang satu bilang Yahuwah. Yahuwah, huwal malikul quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Nah, ini ada satu renungan dari Whitehead, ya, A.N. Whitehead. A.N. Whitehead di dalam buku yang berjudul Science Modern World halaman 180 dia menulis, when we consider what religion is for mankind and what science is, it's no exaggeration to say that the future
course of the history depends upon the decision of the generation as to the relations between them. Artinya, bila kita mengingat betapa pentingnya agama dan kepercayaan bagi umat manusia, begitu pula lah ilmu pengetahuan, maka tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa sejarah kita di masa yang akan datang tergantung dari perlakuan kita, putusan generasi sekarang ini mengenai hubungan antara agama dan sains. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat dua tenaga yang mempengaruhi kita. Tenaga yang terkuat dan dapat saling pula bertentangan, yaitu tenaga intuisi beragama, fitrah beragama, intuisi beragama, dan tenaga untuk meneliti dan menarik kesimpulan sesuai dengan akal. Jadi ada agama titiknya dari hati, dan ada pula pencarian sains, penelitian melalui akal. Penelitian itu di dalam bahasa Arabnya disebut dengan istiqra, usaha untuk meneliti. Sedangkan meneliti saja, membaca saja, mengamati, itu namanya iqra, membaca, meneliti. Tapi kalau istiqra, berusaha untuk mengadakan penelitian dan melakukan penelitian. Nah, dalam diri kita pun terdapat dua kepentingan, dua keinginan, yakni keinginan menyembah Tuhan dan keinginan mengetahui, mengambil kesimpulan yang sesuai dengan akal. Mau sih menyembah Tuhan, tapi Tuhan itu sesuai apa tidak dengan akal? Nah, kadang-kadang ikut juga bertentangan dengan akal, disembunyikan karena takut dimarahi oleh orang tua atau lingkungannya. Jadi pertentangan ilmu pengetahuan dan akal di satu pihak dulu pernah terjadi, dan agama di lain pihak terjadi sejak zaman purba, malah terjadi. Nah, sampai sekarang pun masih terjadi. Jadi banyak gereja-gereja yang ditutup di Eropa itu hanya sebagian yang larinya ke Islam, dan sebahagian lagi banyak yang larinya kepada tidak bertuhan, ateis dia, agnostik dia. Nah, artinya masa bodoh saja, nggak mau peduli. Nah, ini bukankah ada tulisan satu Kosmas berdasarkan Bible? Nah, ini Kosmas ini seorang ahli peneliti ya tentang Bible. Apa katanya? Bahwa dunia ini merupakan jajaran genjang yang panjangnya 2 kali lebar, bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Bukankah pendapat Galileo Galilei bahwa dunia ini bergerak mengelilingi matahari? Dunia ini maksudnya bumi. Bumi ini bergerak mengelilingi matahari, dan bukan matahari yang mengelilingi bumi. Dan itu telah ditentang oleh Paus karena bertentangan dengan Bible. Jadi Bible mengatakan matahari yang mengelilingi bumi, yang disebut dengan geosentris. Geo itu bumi, sentris pusat alam raya. Sedangkan Galileo Galilei memakai paham heliosentris. Helio itu artinya matahari, matahari pusat alam raya. Nah, matahari ini ada anak buahnya yang terlepas sebanyak 9, itu yang mengelilingi matahari. Nah, anak buah matahari yang mengelilingi itu namanya tata surya. 7 yang mengelilingi itu mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, walaupun Pluto itu sekarang sedang diteliti lagi, apakah dia planet dari matahari kita atau planet dari matahari yang lain. Jadi dari sebalik matahari kita ini ada matahari yang lain. Nama mataharinya adalah Alpha Centauri, sejenis bintang yang terdekat daripada matahari, atau kembaran dari matahari. Cuma karena dia agak jauh, kelihatannya agak redup. Untuk kita ketahui, matahari kita itu sebetulnya juga bintang. Nah, kenapa matahari itu disebut bintang? Bintang yang terkecil malah yang menjadi induk bumi, karena matahari itu mengeluarkan cahaya sendiri. Sedangkan yang 9 mengikutinya itu namanya planet. Kalau planet itu tidak bercahaya, tapi dia mendapatkan cahaya dari
matahari. Lalu yang mengelilingi bumi itu bulan. Bulan itu disebut dengan satelit. Satelit itu artinya pengiring. Jadi kemana bumi itu berputar mengelilingi matahari diikuti oleh rembulan. Satelit namanya satelit alam. Kalau satelit yang buatan Amerika untuk komunikasi itu namanya satelit buatan. Mengiringi bumi juga, tapi buatan, namanya satelit buatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada tentang agama dan sains. Pada malam hari ini sebetulnya saya masih menunggu mahasiswa saya 15 menit lagi untuk kuliah yang ke-13 yang judulnya kelompok pemikiran liberalisme dan liberalisme PS atau versus ekstremisme. Jadi ada liberal, ada yang ekstrim orang terhadap agama ini. Yang liberal itu terlalu kendor, terlalu lebar sehingga akhirnya lepas dari tuntunan agama. Itu liberalisme. Kalau ekstremisme ini atau radikalisme ini beragama juga dia, tapi terlalu sempit. Saking sempitnya hanya dia saja yang bisa lewat, orang lain tidak bisa lewat. Kedua-duanya merugikan Islam, kedua-duanya merugikan agama, kedua-duanya merugikan dunia. Liberalisme, aliran liberal ini bisa menyebabkan orang lepas dari agama, sedangkan aliran radikalisme, ekstremisme bisa menyebabkan orang itu berkelahi, bentrokan atau adu domba, kehancuran, bermusuhan antara sesama agama sendiri. Jadi kedua-duanya merugikan masyarakat beragama. Karena kedua-duanya itu merugikan, saya sampaikan kepada mahasiswa saya, jangan mau terjebak dalam liberalisme, jangan mau terjebak di dalam radikalisme. Kok dipelajari? Ya, supaya kita tahu. Kalau nanti adik-adik kita bertanya, kita sudah pernah membaca dan kita bisa menjawabnya, supaya disampaikan pula kepada adik-adiknya, dek, jangan ikut liberalisme, kamu lepas nanti dari agama, jangan ikut radikalisme atau ekstremisme, engkau nanti banyak musuh, bahkan bisa mencari musuh, mendapatkan musuh di dalam rumah tangganya sendiri. Nah, ini kembali dari buku O. Hashim ini mengatakan, bila kita mengingat kebenaran yang ada di dalam agama dan ilmu pengetahuan, maka kita akan membuat kesalahan intelektual dengan menelan agama bulat-bulat. Jadi kalau agama itu ditelan bulat-bulat, kita menjadi ekstremisme atau radikalisme. Dan kalau kita meninggalkan ilmu pengetahuan atau sebaliknya, nah juga merugikan. Atau kita berlaku pengecut dengan menerima kedua-duanya dan menempatkannya pada tempat yang berlainan di dalam otak kita, dan kita tidak berani menghubung-hubungkan antara keduanya. Jadi, oh enggak lah, itu menurut agama ya agama sendiri, ilmu sendiri, tidak berani menghubungkannya. Nah, sebagai siswa mungkin enggak boleh, tapi kalau sudah mahasiswa harus kita hubungkan, kedua-duanya datang dari Tuhan kok. Akal datang dari Tuhan, agama dari Tuhan juga. Mari kita pergunakan dengan baik-baik. Ad-dinu wal aqlu. Agama itu diletakkan di atas akal. La dina liman la akhilalah. Tidaklah dianggap beragama orang yang tidak berakal. Dan tidak berlaku hukum agama bagi orang yang rusak akalnya. Jadi orang gila itu tidak berlaku hukum agama kepadanya. Hukum negara juga tidak. Pasal 44 KUHP itu orang gila tidak dikenakan hukum agama, hukum negara. Ya, baik. Kita tidak dapat berlaku tidak jujur dengan menerima ilmu pengetahuan bulat-bulat, lalu menambahkannya dengan unsur-unsur agama yang dianggap tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Untuk sementara ya. Jadi bukankah suatu ketidakjujuran pula seorang intelek menerima ilmu pengetahuan dan menerima Tuhan hanya sebagai pencipta saja? Di antara persyaratan untuk menjadi Tuhan itu, pertama dia harus prima causa, penyebab pertama terjadinya alam semesta ini.
Jadi ada prima causa, ada absolut, ada independence, ada independen ya, absolut, independen, prima causa, actus purus. Actus purus itu keberadaannya murni, pure, murni, betul-betul ada. Sedangkan manusia sekarang ada, besok tidak ada, akhirnya tidak ada. Sedangkan Allah, Tuhan itu dulu dia ada, sekarang dia ada, besok dia ada, dan seterusnya ada. Itu namanya actus purus, keberadaannya betul murni. Nah, jadi persyaratan untuk menjadi Tuhan itu kita nilailah, apakah Siddhartha Gautama, apakah Nabi Isa, apakah nabi-nabi yang lain. Kita tanya, apakah dia prima causa? Kalau dia prima causa, penyebab pertama dari terciptanya alam semesta ini, berarti dia adalah Tuhan, hanya namanya yang berbeda-beda. Nah, bukankah banyak pula kita temukan orang yang meninggalkan ajaran Tuhan, seolah-olah Tuhan hanya sebagai membiarkan alam semesta ini sendiri dan mengurusnya sendiri, dan agama hanyalah mempunyai arti apabila di dalamnya ada Tuhan. Nah, jadi agama dunia ini baru berarti kalau di dalamnya ada dapat tuntunan Tuhan. Kalau tidak bermakna. Maka tidaklah mengherankan bila paham ketuhanan sesuatu agama dapat menjadi sumber pertentangan dengan akal manusia. Nah, jadi akal manusia terutama yang ateis katanya agama ini candu, agama ini adalah sumber perpecahan. Nah, itu karena mereka tidak percaya kepada yang gaib, tidak beriman, percaya kepada yang tampak-tampak saja. Padahal dalam Bible dikatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yesaya 43 ayat 10. Nah, itu. Jadi, maka tidaklah mengherankan bila paham ketuhanan agama itu dapat menjadi sumber pertentangan bagi akal manusia kalau agamanya tidak benar atau analisis yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh Charles Darwin, yang dilakukan oleh Galileo Galilei, yang dilakukan oleh Copernicus. Nah, kemudian bagaimana kedudukan Tuhan dalam agama yang ada di dunia, dalam hubungannya dengan akal manusia, yang dikatakan oleh Fulton Sheen di dalam bukunya God and Intellectual halaman 21. Apa kata beliau? The modern God was born. The modern God was born. Artinya Tuhan modern sudah lahir. Nah, ini was born. The day the basic intellectualism was killed. Nah, akhirnya membunuh artinya. The day we intelligence is reborn, the modern God will die. God will die, Tuhan sudah mati katanya. They cannot exist together. Tidak mau dia bisa bersama-sama. Not exist together. Cannot exist together. Tidak bisa hidup bersama karena akal sehat dengan Tuhan. Itu menurut ajaran Eropa ya, yang komunis itu. For one is the annihilation of the other. Tuhan modern telah dilahirkan pada hari pemikiran buas telah dibunuh. Pemikiran bebas katanya harus dibunuh di zaman modern di Eropa itu. Pada saat pemikiran dilahirkan lagi, Tuhan modern akan mati. Keduanya tak mungkin berada bersama-sama karena yang satu akan memusnahkan yang lain. Ini yang terjadi di Eropa. Katanya God is die, Tuhan telah mati. Terutama Nietzsche ya, Nietzsche dari Jerman. Kemudian Max Weber, apa katanya? Tuhan itu hanya ciptaan masyarakat saja. Karena tidak mampu menjawab persoalan hidup, lalu dia lari kepada agama. Jadi agama itu hanya sekedar pelarian secara psikologis, tidak memberikan tuntunan apa-apa. Itu kalau di Eropa, karena dia tidak sama sekali mendapatkan wahyu. Tidak ada satu orang nabi pun lahirnya di Eropa. Nabi-nabi itu kan lahirnya semuanya di Asia. Tidak, nabi palsu pun tidak ada lahir di Eropa, apalagi nabi yang asli. Nah, tapi yang nabi-nabi Dajjal, artinya dia mengaku nabi sebetulnya Dajjal, itu ada di Eropa.
Nah, tapi yang nabi palsu tidak ada. Nah, apalagi nabi yang asli. Nah, memang aneh sekali pemikiran yang dapat membunuh akal. Nah, Tuhan orang yang beragama, Tuhan orang modern katanya di Eropa, menurut sains dan akal itu katanya tidak dapat dipisahkan dari Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, seperti yang dikatakan pada bagian lain di dalam bukunya si Sin yang berjudul Tuhan dan Manusia Modern. Nah, ini dikatakan lagi oleh si Sin. Apa katanya? The denial. Denial itu artinya menyangkal. The denial of intelligence is a denial of infinity perfect God. God itu Tuhan. As a denial, nanti menyangkal juga ya. As a denial of the infinitely perfect God is denial of the intelligence. The two problems are inseparable. Inseparable. Artinya apa? Pengingkaran terhadap kebenaran akal mutlak itu adalah pengingkaran terhadap Tuhan yang maha sempurna. Jadi kesempurnaan Tuhan itu hanya dapat ditangkap dengan akal yang sehat, akal yang dapat di dalamnya fitrah kemanusiaan untuk beragama, dilindungi oleh Yang Maha Esa. Nah, jadi akal itu adalah, kalau membuang akal berarti kita telah mengingkari terhadap Tuhan yang sempurna, yang tak terbatas. Nah, itu yang disebut dengan absolut tadi. Persyaratan menjadi Tuhan itu harus absolut, harus independen. Nah, seperti pengingkaran terhadap Tuhan yang sempurna, yang tak terbatas, yang absolut, adalah pengingkaran terhadap akal itu sendiri. Kedua masalah ini tidak terpisah. Nah, maka Al-Ghazali mengatakan beragama seseorang itu tidak bagus, tidak sah kalau tidak menggunakan akal yang sehat. Pemikiran akal manusia yang sehat saja tidak sah kalau tidak ada di dalamnya iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pula menarik apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mahasiswa Persada Bunda, meskipun orang alim di Barat, nah, dia pendeta ini, namanya Michael Servetus. Nah, kemudian Martin Claris, Jude Van Paris, dan kawan-kawannya itu dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Karena dia memahami sains, tidak hanya memahami agama ya juga, tapi sains juga, tapi dia dibakar. Siapa yang dibakar itu? Seorang alim yang menerima sains, namanya Michael Servetus, Martin Claris, Jude Van Paris. Jude Van Paris dan kawan-kawannya dibakar hidup-hidup dan dihukum sebagaimana Bruno Giordano. Namun karya-karya mereka telah dikembangkan oleh orang lain. Buah pikiran mereka tentang agama akan tetap merupakan momok dan mengancam ajaran-ajaran yang lain yang tidak rasional, yang tidak sesuai dengan batas-batas akal. Jadi agama yang akan abadi sampai akhir zaman adalah agama yang tidak bertentangan dengan akal, setidak-tidaknya yang sejalan dengan akal. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, roda ilmu pengetahuan yang dibina oleh manusia akan melanda segala sesuatu yang bertentangan dengan akal. Dia akan melanda agama dan mengajarkan kepercayaan akan banyaknya Tuhan atau politeisme, adanya pembagian-pembagian Tuhan menjadi beberapa oknum, yang pengoknuman Tuhan itu disebut personifikasi Tuhan. Dia akan melanda, menjelma menjadi Tuhan itu sendiri. Nah, bukan Allah ya. Tuhan-Tuhan itu artinya sesuatu yang lebih mereka pentingkan. Kalau mereka mementingkan hawa nafsu, ya bertuhan kepada hawa nafsu. Kalau dia berpenting, terlalu penting bagi dia, itu adalah pangkat, bertuhan kepada pangkat. Nah, Tuhan-Tuhan itu menjadikan manusia inkarnasi Tuhan. Nah,
Jadi pula inkarnasi Tuhan, arti penjelmaan Tuhan yang pengkelaminan. Nah, Tuhan diberi kelamin, Tuhan jantan atau betina, pengkelaminan Tuhan menjadi laki-laki atau perempuan, Tuhan yang berkeluarga, punya nenek, cucu, punya anak. Nah, ini akan dilanda juga oleh sains, ilmu pengetahuan. Dia punya cucu, punya kakek, punya menantu ya. Nah, ini lagi menurut Omar Hashim, ilmu pengetahuan akan sejalan dengan agama yang sesuai dengannya, yang tidak mengajarkan unsur-unsur politeisme, banyak Tuhan ya. Memang manusia tidak akan sampai kepada Tuhan apabila langsung memikirkan zatnya. Beda zat cair dengan zat apa itu, ini zat menurut kitab suci ya, beda. Nah, zatnya, zat Tuhan itu. Namun zat itu arti juga hakikat Tuhan itu. Namun manusia akan sampai kepada Tuhan itu dengan melihat ciptaannya berupa benda-benda yang teratur dan hukum alam, ada gravitasi dan adanya atom, adanya space, atom benda yang paling halus, space ruangan yang tidak terbatas, ada law and time, adanya hukum-hukum alam seperti gravitasi ya, seperti hukum Boyle tentang ruang dan banyak lagi, and the time, dan tentang waktu. Nah, waktu ini misteri juga, di mana berpangkallah hukum sebab akibat. Nah, agama ini masuknya dari pangkal yang paling pangkal dari hukum sebab akibat. Sebab akibat dikaji sampai berjuta-juta sebab akibat, yang ujungnya penyebab pertama yang disebut dengan prima causa, itulah Allah atau Allah atau Elohim atau Yahweh atau Sang Hyang Widiwasa, entah bahasa apa lagi yang dipakai, yang penting dia adalah penyebab pertama dari alam ini tercipta, yang disebut dengan wajibul wujud. Wajib dia ada. Kalau manusia ada, Tuhan ada. Nah, itu kata Yohanes, apa katanya? Itu sama kok Tuhan dengan manusia. Manusia ada, Tuhan ada. Beda, adanya Tuhan wajibul wujud, wajib ada. Sekarang adanya manusia itu mungkinul wujud, kemungkinan ada, bisa tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Elohim, Yahweh, Adonai, itu dia wajib ada. Nah, wajibul wujud, sababul wujud, dialah penyebabkan segalanya menjadi ada. Nah, lepaskah agama dari ilmu pengetahuan? Kalau dia terlepas, sangat berbahaya sekali. Nah, baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, kita cukupkan demikian, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan start menyapa mahasiswa saya kalau ada yang hadir. Kalau tidak, kita tutup, mengingat ini banyak yang libur tanggal 5 Januari, ada yang masih berlibur. Iya. Baik, ini Ade Saputra hadir ya. Ade Saputra, Laura, Deborah hadir. Oman Salkas, amin, hadir. Febi Angri, waalaikumsalam. Oman ya, Oman Salkas ya. Febi Angriana, Anuari, oh iya, hadir, bagus sekali. Kalian nggak libur ya? Udah habis kan liburnya? Ayo, kita mulai. Sebentar ya. Bapak foto kalian dulu ya. Kalian foto juga? Bapak foto dulu. Oh iya, dipoto dulu. Ini paling menonjol depan nih, bintangnya siapa itu? Oke, Bapak foto ya, bintang film di depan ini. Ya, Najeges, cantik kali ku tengok. Ya, wah itu baru satu. Fajriyati, ini siapa lagi? Ini Bapak besarkan lagi.
Oh, wah. Ya, nanti Bapak foto lagi terakhir ya. Ini baru di awal. Nah, ingat kalian bawa buku ini ya.